perbedaan pendapat itu sudah ada di waktu Nabi masih hidup. Saya beri contoh. Satu ketika ada dua orang sahabat yang dia bepergian. Karena beliau berdua ini nggak menemukan air, maka beliau berdua tayamum, lalu menunaikan sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, jalan lagi berdua orang ini ketemu air, belum masuk asar. Maka salah satu dari kedua orang ini dia berwudu kemudian melaksanakan sholat zuhur, diiadah, sholatnya diulang. Sahabat yang satunya lagi nggak mau, kita udah sholat kok tadi pakai tayamum, ngapain sholat zuhur lagi? Kemudian hal ini diadukan Rasulullah. Apa kata Rasul? Wahai fulan, kamu yang sholat dengan menggunakan tayamum kamu benar, sholat kamu sah. Buat kamu fulan yang mengulang sholat, kamu dapat 2 pahala. Pahala pertama sahnya sholat kamu, yang kedua pahala kamu iadah, kamu mengulang sholat. Ulama berbeda pendapat, apakah kewajiban syukur itu termasuk dalil akli atau dalil sam'i. Dalil akli itu dalil yang disesuaikan dengan akal. Ya, dalil sam'i itu asal lainnya dalil nakli. Ya, akli itu berdasarkan akal, kalau dalil nakli pakai nun, nakli itu berdasarkan nas Al-Quran atau hadis. Nah, timbul pertanyaan nih, pendapat ulama tadi ya, ini kewajiban syukur itu berdasarkan akal apa berdasarkan ayat Quran atau hadis Nabi? Ya, kalau berdasarkan akal berarti nggak perlu ayat Quran pun berarti udah wajib syukur. Tapi kalau pakai dalil nakli atau dalil sam'i, maksudnya itu dari Allah ya, dari firman Allah atau dari hadis Nabi, sebagaimana syariat-syariat lain. Ya, nunggu dulu ada kewajiban bersyukur baru kemudian kita bersyukur gitu. Sebodoh-bodohnya orang Islam kalau ditanya siapa Tuhanmu, tetap Allah. Berapa Tuhan kamu? 1. Itu keimanannya orang Islam. Makanya ada guyonan dulu pas lagi reformasi, Pak. Kalau sudah dapat kan banyak penjaraan tuh. Di Mesir itu kan banyak daging tuh, Pak. Daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging babi, daging anjing dulu. Itu ada 2 penjara, yang satu ngambil daging kambing, daging sapi. Karena daging kambing, daging sapi udah habis, temennya yang satu lagi ngambilnya daging babi. Daging babi diambil, daging anjing daripada nggak ada, namanya juga ngejarah. Ini temennya yang ngambil daging kambing, daging sapi, nyolek. Itu haram. Lah sama-sama ngejarah. Lah emang daging kambing curian halal? Haram lah. Tapi masih sempet-sempet tadi ngomong, jangan nyolong yang itu haram. Lah ini kan daging kambing kan nyolong juga. Sampai segitunya Islam mengikat keimanan dalam diri seseorang loh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumihi fi daraini amin. Al-faidatu, adapun faedah asadisat asyara yang ke-16. Masih melanjutkan tentang penafsiran lafaz hamdalah. Faedah yang ke-16, ikhtalafu, berbeda pendapat para ulama, maksudnya di sini fi an wujub syukri, dalam kewajibannya bersyukur. Sabitun, tetap, bil akli, dengan dalil akli, au bisam'i, atau dengan dalil sam'i. Sebelum jauh saya mukodimahi dulu ya, ikhtilaf ya Pak, atau bahasa fikihnya khilafiyah, itu artinya perbedaan pendapat. Itu bukan baru sekarang ya. Dari zaman Nabi masih hidup itu yang namanya ikhtilaf, perbedaan pendapat itu udah ada. Dan itu berlangsung di zaman sahabat, lalu tabi'in, tabi'in terus sampai ulama.
Dalam Islam itu ada usul atau pokok atau intisarinya. Terus yang kedua furu. Furu itu cabang. Nah, khilafiyah atau ikhtilaf itu hanya boleh ada di masalah furu, masalah cabang. Tidak boleh ada di masalah usul atau masalah pokok. Saya beri contoh gini misalnya, gampangnya aja ya, sholat fardu. Secara usul, sholat fardu itu 5 waktu. Kenapa? Karena ya ulama dapat sumber dari Al-Quran dan dari hadisnya Rasulullah. Jadi orang Islam secara usul, secara pokok sepakat sholat itu 5 waktu. Nah, maka dalam hal ini gak bakal ada perbedaan pendapat ulama. Kalau ada yang bilang sholat itu cukup 4 waktu atau 3 waktu atau menambahkan, oh sholat itu 6 waktu, 7 waktu, maka bisa dipastikan orang tersebut sesat. Bisa dipastikan orang tersebut keluar dari usulnya, pokoknya ajaran Islam. Bahkan kalau ulama-ulama syariat saklek, ya kafir langsung, karena sudah menyalahi usul. Walaupun dia yakin pada Allah, tapi kok sholatnya dikurangin, yang 5 jadi 4 atau 3, atau sebaliknya ditambahin, yang 5 waktu jadi 6 jadi 7, maka orang tersebut sudah keluar dari usul pokoknya Islam. Adapun misalnya contoh furu, ya, misalnya kita nih sholat subuh pakai kunut, ya, ada saudara kita misalnya dari Muhammadiyah nggak pakai kunut, ya nggak apa-apa. Nah itu namanya furu, cabang. Tapi sama-sama melakukan sholat subuh dengan 2 rakaat. Ya, selama sholat subuhnya 2 rakaat, diawali dengan takbiratul ihram, ya, kemudian menancapkan niat saat takbir, Allah, saya niat sholat subuh 2 rakaat menjadi makmum menghadap kiblat karena Allah Ta'ala, Akbar gitu ya, dan seterusnya sampai salam. Nah, sementara di i'tidal itu memang ada masalah furu, masalah cabang. Kita berpendapat bahwa ada kesunahan membaca doa kunut. Sementara saudara-saudara kita yang lain berpendapat nggak ada kesunahan membaca doa kunut. Ya udah silakan. Yang penting selama sholat subuhnya 2 rakaat, madepnya madep kiblat, ya, sesuai rukun qauli dan fi'linya, ya baca Fatihah dan sebagainya, maka perbedaan tersebut itu tidak menjadi sebuah masalah gitu ya dalam keislaman seseorang. Jadi furu itu pasti berbeda, nggak mungkin enggak, pasti berbeda. Ya, dalam hal furu itu pasti berbeda. Ada orang sholawatan pakai sayyidina seperti kita ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang nggak pakai sayyidina, Allahumma sholli ala Muhammad. Dia nggak apa-apa, itu furu. Yang penting sholawatnya benar kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli, Allah berikanlah sholawat ala sayyidina atau langsung ala Muhammadin. Yang penting sholawatnya kepada Nabi Muhammad, bukan kepada Lia Eden, ya, bukan kepada Ahmad Musodek misalnya yang aliran sesat, gitu ya. Bukan, tapi kepada Nabi Muhammad. Selama yang ditujukan adalah Nabi Muhammad, sholawatnya mohon pada Allah, maka itu tetap dihukumi sholawat. Ya, secara usul tidak berbeda, tapi secara furu itu berbeda. Ya, sekali lagi bahwa perbedaan pendapat itu bukan hanya pada zaman sekarang, bukan hanya di zaman ulama salaf, bahkan itu sudah ada di waktu Nabi masih hidup. Saya beri contoh, dalam suatu hadis sahih disebutkan satu ketika ada 2 orang sahabat yang dia bepergian. Dia bepergian masuk waktu zuhur. Karena beliau berdua ini nggak menemukan air, katakan misalnya zuhur jam 12 gitu ya, sampai jam 2:30 nggak nemuin air. Wah, ini nggak ketemu air gimana nih? Ya udah tayamum deh. Ya. Pengganti wudhu tayamum. Maka beliau berdua tayamum, lalu menunaikan sholat zuhur. Selesai sholat zuhur, nggak lama kemudian, ya 1 kilo gampangnya gitu, belum masuk asar, jalan lagi berdua orang ini ketemu air, nemu air Pak. Maka salah satu dari kedua orang ini dia berwudu kemudian melaksanakan sholat zuhur, diiadah, sholatnya diulang. Sahabat yang satunya lagi nggak mau, kita udah sholat kok tadi, kita udah sholat zuhur pakai tayamum, ngapain sholat zuhur lagi? Jadi yang satu iadah mengulang sholatnya,
yang satunya nggak mau sholat lagi, menganggap pakai tayamum udah sah. Akhirnya berangkatlah beliau sampai di Madinah. Kemudian hal ini diadukan Rasulullah. Ya Rasul, kita berdua begini gitu ya. Apakah Rasulullah menyalahkan salah satunya? Enggak. Jadi ini sahabat loh, dan itu ditanyakan pada Rasul. Apa kata Rasul? Wahai fulan, kamu yang sholat dengan menggunakan tayamum kamu benar. Sholat kamu sah, benar, gak usah diulang. Buat kamu fulan yang mengulang sholat, kamu dapat ajroni, kamu dapat 2 pahala. Pahala pertama sahnya sholat kamu, yang kedua pahala kamu iadah, kamu mengulang sholat. Jadi Rasulullah gak menyalahkan. 2 sahabat ini benar. Ada Nabi ya Pak, di zaman Nabi sendiri sahabat sudah khilafiyah, udah berbeda pendapat. Padahal ada Nabi, sekali lagi. Apalagi sekarang yang udah nggak ada Nabi. Saya beri contoh lagi. Nabi itu kan suka berkunjung ke rumah para sahabat. Nggak ada sahabat yang berani ngetok pintu rumahnya Nabi. Yang ada tuh Nabi keluar terus kemudian ngobrol di masjid. Ya, apa yang mau didiskusikan gitu kan, apa yang mau ditanyakan dan sebagainya. Kecuali ada orang yang mau masuk Islam. Nah, ada orang mau masuk Islam ngetok pintu Nabi. Ya Rasul, ini ada orang baru yang mau masuk Islam, baru Nabi. Tapi kalau hari-hari biasa nggak ada. Nggak ada sahabat yang berani ngetok pintu rumahnya Nabi. Bahkan kalau terpaksa tadi ya, karena ada orang yang mau masuk Islam, mau disahadatin nama Rasulullah, itu ngetok pintunya sahabat bukan pakai tangan Pak, bukan gini, pakai kuku. Jadi pakai, saking pelannya. Jadi nggak berani beliau tuh bersilaturahim langsung kepada Nabi, kecuali Nabi yang manggil ya, atau tadi ada orang yang masuk Islam. Jadi Nabi itu seringkali yang berkunjung kepada para sahabat. Ya namanya berkunjung Pak, pasti kan assalamualaikum, ngucap salam. Nah dalam adab, dan ini diajarkan sama Nabi ya tentunya, orang kalau datang ke rumah seseorang itu assalamualaikum itu maksimal 3 kali Pak. Assalamualaikum pertama nggak dijawab, assalamualaikum yang kedua nggak dijawab, assalamualaikum yang ketiga pilihannya kita jeda atau pulang. Kalau emang penting ya udah jeda dulu bangsa 5 menit 10 menit baru salam lagi. Kalau itu penting. Tapi kalau nggak pati penting-penting amat, 3 kali salam nggak dijawab, pulang. Jangan ditungguin. Berarti itu orang nggak suka sama kita. Berarti orang kagak mau ditemuin. Gitu. Apalagi kalau datang minjem duit. Ya, wah ini datang minjem duit, salam 3 kali dijawabnya dari dalam mungkin ya. Tapi kalau ada orangnya, nah, pertanyaannya, ini seandainya bapak-bapak ya, kita ada di dalam rumah nih, kita dalam rumah, terus ada orang, assalamualaikum, kira-kira langsung dijawab gak? Orangnya baik, bukan orang mau minjem duit, bukan. Orangnya baik nih, assalamualaikum, langsung jawab gak kita? Jawab ya. Ya memang idealnya begitu. Ya, mengucap salam hukumnya sunnah, tapi menjawab salam hukumnya wajib. Tapi wajibnya juga fardu kifayah, bukan fardu ain. Wajibnya wajib kifayah. Jadi andai kata ada satu orang nih misalnya rame-rame nih, yang jawab misalnya Pak Juwagimin doang misalnya gitu, atau Pak Supri misalnya yang jawab. Nah maka sudah mewakili semua. Tapi kalau pengen dapat pahalanya ya tetap dijawab bareng-bareng. Secara hukum syariatnya fardunya fardu kifayah, bukan fardu ain ya. Nah balik lagi. Nah, karena di antara sahabat itu ada yang tahu bahwa maksimal salam itu 3. Suatu ketika nih sahabat di zaman Nabi, sekali lagi, ini pada berdiskusi nih. Ente kalau Nabi datang, assalamualaikum langsung jawab gak? Ya jawab lah. Orang lain aja yang assalamualaikum kita jawab, apalagi Nabi. Pendapatnya begitu. Orang biasa aja salam kita jawab, apalagi Nabi. Nggak usah nungguin sampai 3 kali, 1 kali kita harus jawab. Nah ada beberapa sahabat yang enggak Pak. Enggak, kalau saya malah sengaja nungguin 3 kali. Kenapa? Kalau saya nungguin 3 kali, maka saya dapat doanya Nabi 3 kali. Salam itu kan doa Pak. Assalamualaikum itu doa. Wahai orang yang punya rumah, gampang gitu ya, semoga Allah memberikan keselamatan, kesejahteraan pada kamu. Assalamualaikum. Itu doa tuh. Makanya sahabat, kalau sekali kita rugi. Assalamualaikum udah 2 kali. Pas assalamualaikum 3 kali baru saya buka pintu. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Jadi alasan sahabat menunggu Nabi untuk salam 3 kali bukan karena suul adab ya, bukan karena nggak hormat sama Nabi, bukan. Tapi karena pengen didoain sebanyak 3 kali. Kalau Nabi cuman
Satu kali assalamualaikum langsung dibukain, berarti sahabat cuma dapat satu kali doa. Pinternya sahabat nih. Ya. Tapi jangan dipraktekin, ini mah contoh doang. Ya, ntar saya nabung ke tempat bapak sampai 3 kali lagi. Ini mah contoh doang ya, contoh. Saking sahabat, kalau satu doang rugi saya. Kapan lagi didatangi nama Rasulullah? Kan nggak semua sahabat didatangi nama Nabi, Pak. Makanya ditungguin, assalamualaikum biarin dulu. 2 kali, assalamualaikum biarin aja dulu. 3 kali baru, waalaikumsalam warahmatullahi, dijawab supaya dapat doa dari Nabi sebanyak 3 kali. Ya, jadi ini saya mukodimahnya dulu biar bapak nggak bingung. Kok orang sekarang begini begitu? Selama masalah furu nggak ada masalah. Ya selama masalah furu nggak ada masalah. Bapak kita nih. Ya, yang dari mazhab Syafi'i, doa iftitah baca Allahu Akbar kabiro. Allahu Akbar kabiro, walhamdulillahi katsira. Silakan. Saudara-saudara kita yang dari mazhab Hanafi, dari mazhab Maliki, bacanya Allahumma baini. Allahu Akbar, Allahumma baini min al-khataaya dan seterusnya. Enggak apa-apa. Kalau ditanya apa itu? Doa iftitah. Ya, secara fikihnya sunnah membaca doa iftitah sebelum membaca Fatihah. Kan begitu. Adapun bentuk doa iftitah itu memang ada perbedaan pendapat karena itu furu, cabang. Ya sama di doa kunut juga ada beda pendapat. Yang kita tahu kan Allahumma dini liman hadait kan gitu ya. Sebetulnya teksnya doa kunut tuh banyak. Allahumma arham umat sayyidina Muhammad, Allahumma aslih umat sayyidina Muhammad, itu juga doa kunut. Cuman populernya di Indonesia Allahumma dini liman hadait. Kalau jadi imam Allahumma dina liman hadait, populernya itu. Padahal teksnya doa kunut sendiri banyak. Nah, jadi kalau masalah furu, masalah cabang udah biasa. Ada orang takbirnya sampai tinggi, Allah, habis segini, Akbar. Kita yang Syafi'i, ya udah cukup sejajar dengan telinga, Allahu Akbar. Kalau perempuan keteknya ditutup, Allahu Akbar. Ada saudara kita yang dikit doang, Allahu Akbar. Nggak apa-apa. Yang wajibnya itu Allahu Akbar, yang usulnya itu lafaz takbirnya, Allahu Akbarnya. Masalah angkat tangannya itu furu. Ya. Makanya furu itu nggak bakal bisa didebatin Pak sebetulnya. Ya. Bahasa prinsip dalam fikih lana a'maluna walakum a'malukum. Jangan pakai al-kafirun, lakum dinukum waliyadin, itu mah buat orang kafir. Ya, jangan asal jeplak aja. Wah saya mah pakai kunut dia enggak, ya udah lakum dinukum waliyadin. Itu lakum dinukum waliyadin itu buat orang kafir. Kita nyembah Allah, dia nyembah berhala, ya udah lakum dinukum waliyadin. Lagi mah sama-sama sholat, sama-sama sholat, saya kunut kamu enggak, ya udah lana a'maluna walakum a'malukum. Amal saya ngelakuin, amal kamu yang ngelakuin. Itu yang penting gak usah ribut. Kalau kita ribut, akhirnya yang nggak sholat pada ketawa. Tuh, yang sholat aja pada ribut tuh. Mendingan kita ya, nggak sholat aku ya. Kan parah jadinya. Jadi ya mulai sekarang lah ya, hentikan perdebatan itu. Dan semuanya punya dalil. Tinggal main kuat-kuatan. Dan tentunya kita yang sebagai Ahlussunnah wal Jamaah dari kalangan mazhab Syafi'i meyakini bahwa mazhab Syafi'i yang kuat, kan begitu. Bukan berarti mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Hambali salah, enggak ada yang salah, benar semua. Cuman masalah dalil kuat-kuatan dan masalah keyakinan, dan gitu aja. Ya, jadi kalau masalah furuh itu udah pasti biasa berbeda. Nah itu tadi ya poin pertamanya. Terus yang kedua disebutin tadi di sini, ulama berbeda pendapat apakah kewajiban syukur itu termasuk dalil akli atau dalil sam'i. Dalil akli itu dalil yang disesuaikan dengan akal. Ya dalil sam'i itu bahasa lainnya dalil nakli. Ya, akli itu berdasarkan akal, kalau dalil nakli pakai nun, nakli itu berdasarkan nas Al-Qur'an atau hadis. Nah, timbul pertanyaan nih, pendapat ulama tadi ya. Ini kewajiban syukur itu berdasarkan akal apa berdasarkan ayat Quran atau hadis Nabi? Ya. Kalau berdasarkan akal berarti nggak perlu ayat Quran pun berarti udah wajib syukur. Tapi kalau pakai dalil nakli atau dalil sam'i, maksudnya itu dari Allah ya, dari firman Allah atau dari hadis Nabi, sebagaimana syariat-syariat lain, ya nunggu dulu ada kewajiban bersyukur baru kemudian kita bersyukur, gitu. Dulu sahabat itu Pak waktu di Mekah belum ada kewajiban sholat 5 waktu, belum ada. Walaupun Nabi sendiri dan para sahabat sudah sholat, ya, jangan gagal paham. Nabi dan sahabat saat itu sudah sholat, sholatnya sholat tahajud. Ya, tapi belum sholat 5 waktu, belum sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya belum.
Ketika peristiwa Isra Mi'raj, Nabi baru diperintahkan secara syariat. Ya, secara syariat melaksanakan sholat 5 waktu. Nah, itu disebut dalil nakli. Sholat 5 waktu itu perintah dari Allah dengan peristiwa Nabi Isra Mi'raj. Kemudian dituangkan dalam Quran, lalu dijabarkan dengan hadis Nabi Muhammad SAW. Itu namanya dalil nakli. Jadi ada ayatnya gitu ya, ada nasnya. Nah, ini ulama beda pendapat nih. Kewajiban bersyukur itu pakai akal atau pakai syariat? Harus ada dalil Qur'annya dulu, hadisnya dulu, baru kemudian kita bersyukur. Nah, ini ulama khilafiyah. Nah, kita lanjutkan. Minan nasi, adapun dari sebagian orang-orang atau ulama, maksudnya di sini ituman adalah orang atau ulama, sekali lagi maksudnya di sini. Qala berkata, innahu sesungguhnya kewajiban bersyukur itu sabitun, tetap berdasarkan bisam'i, yaitu dengan dalil sam'i atau dalil nakli. Menurut sebagian ulama, kewajiban bersyukur itu adalah atas dalil sam'i atau dalil qat'i atau dalil nakli, sama aja ya bahasanya, dalil dari Al-Quran dan Sunnah. Liqaulihi ta'ala, karena firmannya Allah Ta'ala, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula. Ini surah Al-Isra ayat 15. Wa ma kunna, dan tidaklah kami, kata Allah, mu'adzibina, mengazab, hatta nab'asa, sehingga kami mengutus rasulan, seorang rasul. Jadi Allah sendiri yang bilang dalam surah Al-Isra, kami nggak akan mengazab, mensiksa suatu kaum selama kami belum mengutus rasul. Nah, berarti kan orang nggak diwajibkan bersyukur selama belum ada rasul yang menyampaikan kewajiban bersyukur. Paham nggak Pak? Kayak tadi ya, sholat 5 waktu ya belum wajib. Ketika ada rasulnya, dalam hal ini Nabi Muhammad. Ketika ada Nabi Muhammad sebagai rasul, lalu kemudian Nabi Muhammad diperintahkan sholat 5 waktu, maka ada kewajiban sholat 5 waktu. Jadi sholat 5 waktu itu baru ada kewajibannya secara syariat setelah adanya Nabi Muhammad. Nah, berarti kan sama. Orang nggak ketemu Nabi, orang nggak dapat syariat dari Nabi, wajib syukur nggak? Jadi pada tahu syukur. Jadi nggak ada syukur pun tidak ada masalah. Nah, ketika Nabi datang pada mereka, kalau nabi-nabi terdahulu ya berarti Nabi Musa, Nabi Isa gitu ya. Dalam hal ini Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang kepada mereka, lalu ada kewajiban syukur sebagaimana disebutkan di sini oleh Allah, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'asa rasula, sampai kami utus rasul kepada mereka. Oh, berarti mulai detik ini ketika rasul sudah sampai pada kita, wajib kita bersyukur. Nah, ini salah satu dalil sam'inya atau dalil qat'i atau dalil naklinya. Nah, dalil yang kedua, waliqaulihi ta'ala, dan sebab atau karena firmannya Allah Ta'ala, rusulan mubasyirina wa mundirina li'alla yakuna linnasi 'alallahi hujjatun ba'dar rusul. Ini surah An-Nisa ayat 165. Rusulan yaitu para rasul. Kalau rasul satu, kalau rusul jamak, ya para rasul. Mubasyirina yang mana mereka itu membawa kabar gembira, wa mundirina dan juga memberikan peringatan, li'ala yakuna agar tidak ada atau tidak bisa linnasi bagi manusia, Allahi kepada Allah, hujatun hujah atau dalil atau membantah ba'dar rusuli setelah datangnya para rasul. Tujuan didatangkannya rasul, dihadirkannya para utusan Allah itu supaya manusia nggak bisa punya hujah, nggak bisa punya dalil, nggak bisa punya bantahan untuk tidak bersyukur pada Allah. Artinya kehadiran para rasul itu termasuk Nabi Muhammad membawa dalil kepada manusia untuk wajibnya bersyukur pada Allah. Nah, ini dalil secara sam'i atau dalil secara nakli ya. Wa minhum, dan adapun sebagian daripada mereka, maksudnya para ulama, itu man yaitu orang atau ulama, qala yang berkata, annahu bahwa sesungguhnya kewajiban syukur itu sabitun telah tetap atau telah ada qabla maji'i syar'i, sebelum kedatangannya syariat. Nah, ini berarti pakai dalil akli, pakai dalil akal. Wa ba'da maji'ihi, dan juga setelah kedatangannya alal itlaqi secara mutlak.
Jadi menurut sebagian ulama lainnya, ya enggak dong. Walaupun Rasul belum ada, walaupun Nabi belum ada, kewajiban bersyukur mah tetap ada. Tetap wajib bagi kita sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, bersyukur pada Allah. Ini menurut kelompok yang kedua ya. Wadalilu, dan adapun dalilnya alaihi, atas hal tersebut, maksudnya dalil secara akli, itu qauluhu ta'ala, firmannya Allah Ta'ala, ya alhamdulillah, ya lafaz alhamdulillah ya. Sebetulnya kalau dalil akli di Quran banyak Pak ya, diantaranya misalnya wa yaj'alul rijsa 'alal ladzina la yaqilun, disebutin sama Allah ya dalam surah Yunus ayat 100 itu, dan aku akan menyiksa dan aku akan memberikan azab gitu ya bagi orang-orang yang la yaqilun, yang gak mau menggunakan akalnya. Jadi kita memang dituntut untuk punya dalil qot'i ya, dalil nas Al-Quran, hadis, betul. Tapi di sisi lain kita juga dituntut untuk punya dalil akli, dalil akal ya. Makanya Imam Hanafi dengan Imam Malik itu perbedaannya di situ. Imam Malik bin Anas, karena posisi beliau di Madinah ya, di situ bisa dibilang kotaknya hadis ya, hadis Quran di situ semua. Makanya Imam Malik memutuskan selalu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sementara Imam Hanafi di Irak, ingat-ingat ya, itu memutuskan dengan ro'yi. Ro'yi itu pemikiran dengan akal. Makanya Imam Malik disebut Imam Ahlul Hadis, ahlinya hadis. Sementara Imam Hanafi di Irak itu disebutnya Ahlur Ro'yi, ahli pemikiran, ahli ijtihad. Imam Hanafi itu bahkan punya 700.000 hasil pemikiran beliau, yang di zaman itu belum ada Pak. Di zaman itu belum terpikirkan. Itu ada 700.000 lebih hasil fatwanya Imam Hanafi, dan itu dipelajari ulama sampai sekarang. Nah Imam Syafi'i, imam kita, dalam hal ini memperpadukan keduanya, dalil Quran hadis lewat Imam Malik dipadukan dengan dalil ro'inya, dalil akalnya Imam Hanafi. Jadilah istinbat atau pengambilan hukum dari Imam Syafi'i. Jadi salah satu keunggulan Imam Syafi'i itu di situ. Beliau bukan cuma punya dalil secara Quran hadis melalui guru beliau langsung Imam Malik, tapi juga beliau punya dalil ro'i, karena beliau Imam Syafi'i juga belajar kepada murid-muridnya Imam Hanafi yang ahlur ro'i, ahli pikiran. Nah balik lagi, tapi masalah kewajiban bersyukur, apakah kita harus nunggu dalil dulu baru bersyukur? Andai kata ada orang nggak ngerti masalah agama, atau misalnya mu'alaf lah, apakah dia harus belajar dulu tentang syukur baru kemudian dia wajib bersyukur? Atau nggak perlu, udah bisa dipikir sama otak? Lawong kita itu dikasih akal, jadi akal itu dipakai buat mikir. Nah berhubung status kita sebagai seorang hamba, sebagai makhluk, maka diwajibkan buat kita bersyukur pada Allah yang menciptakan makhluk. Itu mah gak usah pakai dalil, maksudnya begitu. Paham ya? Itu gak usah pakai dalil, pakai otak juga udah nyampe. Kamu manusia, diciptakan oleh Allah, kamu diberikan anugerah, kamu diberikan karunia. Gak usah pakai dalil, udah terima kasih, udah bersyukur. Wabayanuhu, dan adapun penjelasannya dalil akli tadi itu min wujuhin, ada beberapa aspek, ada beberapa sisi. Al awalu, adapun yang pertama, inna qaulahu, sesungguhnya ucapannya Allah alhamdulillah, lafaz alhamdulillah itu ya dulu menunjukkan anna hadhil hamda, sesungguhnya hamd ini ya, pujian ini itu hakuhu, adalah haknya Allah, wa milkuhu, dan miliknya Allah, alal itlaqi, menurut kemutlakannya atau secara mutlak. Wadhalika, maka dengan demikian hal tersebut itu ya dulu menunjukkan subuta hadal istihqaqi, tetapnya kepantasan atau kelayakan Allah atau haknya Allah untuk dipuji qabla maji'i syar'i, sebelum datangnya syariat. Jadi menurut pendapat pertama, sebab Allah itu memiliki hamd, karena Allah itu memang pantas, memang layak sebagai zat yang dipuji, maka nggak perlu dalil pun, sebelum datangnya syariat pun Allah pantas dipuji. Nah, karena Allah pantas dipuji, maka wajiblah bagi kita untuk bersyukur kepada Allah. Jadi gampangnya nggak usah nunggu dalil untuk memuji Allah.
Asal kita udah dapet nikmat, dan pasti asal jangan mikirnya nikmat cuma duit aja. Nikmat kan banyak ya. Selama kita mikirnya nikmat bukan cuma duit, ya tentunya kita dapat nikmat terus, dapat karunia terus. Nggak usah pakai dalil. Bahasa gampangnya, orang nggak belajar sekalipun, orang nggak ngaji sekalipun, orang nggak tahu dalilnya sekalipun, tetap wajib bersyukur. Ya. Makanya disebutin kan surat Ad-Duha, kan di ayat terakhir tuh fa'amma binikmati rabbika fahadis, fa'amma binikmati rabbika. Dan kalau kamu dapat nikmat dari Tuhanmu, fahadis, maka ucapkanlah. Nah, nikmat mana yang terbesar selain nikmat kita beragama Islam, bernabikan Nabi Muhammad SAW, yang dulu udah pernah kita bahas tuh. Memang benar nikmat kita bisa makan, kita bisa minum, kita punya istri, punya anak, punya cucu, punya keluarga, itu nikmat. Tapi ada nikmat yang paling besar, yaitu nikmat ditakdirkan sebagai orang Islam, ditakdirkan Allah kita beriman, ditakdirkan kita punya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nikmat yang paling besar. Nah, itu mah gak usah pakai dalil maksudnya. Asal kita mikir aja, ya Allah, alhamdulillah saya lahir jadi orang Islam. Ya Allah, alhamdulillah saya lahir punya Nabi Muhammad. Gak usah pakai dalil ya. Ya Allah, alhamdulillah selama ini saya hidup bisa sholat, bisa ngaji. Itu gak pakai dalil aja berarti kita udah wajib bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya bersyukur kepadamu. Sekalipun orang itu nggak ngerti dalil, bahkan mungkin nggak bisa baca Quran, bahkan nggak ngerti hadis, bahkan nggak ngaji sekalipun, dengan akalnya saja dia sudah bisa memikirkan, oh kalau begitu berarti saya wajib bersyukur. Alhamdulillah ya Allah, saya punya anak, punya istri, punya cucu, bisa makan, bisa minum, bisa ketemu teman. Ya, tanpa ada dalil, sekali lagi ya, tanpa ada dalilnya nas Al-Quran, nas hadis. Orang kalau pakai otak dalam tanda kutip, ya, dia punya otak, pasti dia bersyukur. Nah, karena orang yang normal seperti itu punya rasa bersyukur, maka bersyukur itu menjadi wajib buat dia. Gitu. Terus asal nih ada pun yang kedua, annahu ta'ala, sesungguhnya Allah Ta'ala itu qala berfirman, alhamdulillahirabbil alamin tuh. Bahkan bukan cuma alhamdulillah, tapi alhamdulillahirabbil alamin. Kalau kita artiin kan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya kan? Bukan Rabbil muslimin, bukan alhamdulillahi Rabbil muslimin, segala puji bagi Allah Tuhannya orang-orang Islam, bukan ya, bukan segala puji bagi Allah Tuhannya umatnya Nabi Muhammad, kan enggak ya, ditulisnya Rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi Allah itu bukan cuma Tuhan kita, Pak. Tuhannya orang kafir, Tuhannya binatang, Tuhannya hewan, Tuhannya para malaikat, ya Tuhan semesta alam. Paham ya? Nah, karena Allah Tuhan semesta alam, ya berarti sebelum ada kita pun, pendahulu-pendahulu kita itu udah bersyukur. Bahkan sebelum pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita, malaikat-malaikat itu udah duluan bersyukur pada Allah. Paham ini? Waktu itu saya sempat singgung, orang Islam itu kalau bicara tauhid paling kuat, Pak. Paling kuat. Maaf ya, sebodoh-bodohnya orang Islam, katakanlah dia nggak pernah sholat, katakanlah dia nggak pernah ngaji, kerjaannya mabok, main judi. Kalau ditanya Tuhan kamu siapa? Allah. Ada satu apa dua? Satu. Sebodoh-bodohnya orang Islam, nggak bakal dia ngomong Tuhan saya bukan Allah. Nggak bakal dia ngomong Tuhan saya ada dua, ada tiga, nggak mungkin. Sebodoh-bodohnya orang Islam. Katakanlah tukang mabok, tukang judi, tukang main perempuan, Tuhan kamu siapa? Allah. Berapa Tuhan kamu? Satu. Itu hebatnya kekuatan iman dalam seorang muslim. Saya nggak bicara kesolehan ya, saya bicara imannya aja, tasdik, tasyahud, ya, persaksian dia kepada Allah. Kita nggak bicara masalah soleh. Kalau mau soleh ya nggak soleh dia. Mereka ada sholat, ada ngaji, ya kan, kerjaannya mabok, main judi. Kita nggak bicara kesolehan, kita bicara masalah keimanan. Sebodoh-bodohnya orang Islam kalau ditanya siapa Tuhanmu, tetap Allah. Berapa Tuhan kamu? Satu. Itu keimanannya orang Islam. Makanya ada guyonan dulu pas lagi reformasi, Pak. Reformasi udah 98 ya. Kalau 98 kan banyak penjaraan tuh, di Mestel, di Jenderal Ulum, segala macam. Itu ada orang cerita, jadi ada dua penjara. Di Mestel itu kan banyak daging tuh, Pak. Daging ayam, daging kambing, daging sapi, daging babi, daging anjing dulu kan banyak tuh.
Itu ada dua penjara, yang satu ngambil daging kambing, daging sapi. Karena daging kambing, daging sapi udah habis, temannya yang satu lagi ngambilnya daging babi. Daging babi diambil, daging anjing daripada nggak ada. Namanya juga ngejarah. Ini temennya yang ngambil daging kambing, daging sapi, nyolek. Itu haram. Lah sama-sama ngejarah. Lah emang daging kambing curian halal? Haram lah. Walaupun dagingnya kambing, walaupun dagingnya sapi, kalau curian ya haram, kan penjarahan. Tapi masih sempet-sempet tadi ngomong, jangan nyolong yang itu haram. Lah ini yang daging kambing kan nyolong juga. Lah iya. Cuman pinternya apa ya? Sampai segitunya Islam mengikat keimanan dalam diri seseorang loh. Bapak mungkin gak sadar loh. Hebatnya Islam itu mengikat sampai segitu. Ya waktu itu saya contohin, Bapak kepepet nih, gak punya duit. Gak punya duit, bener-bener gak punya duit ya. Anak sakit, butuh duit buat berobat anak. Ini ada kambing, ada anjing, Pak. Nganggur, ada kambing, ada anjing. Bapak nyolong yang mana? Nyolong kambing. Padahal nyolong kambing juga dosa. Emang kalau kita nyolong kambing gak dosa? Ya tetap dosa. Nyolong anjingnya dosa, nyolong kambing juga dosa. Cuman saking kita takutnya, nah ini iman nih. Saking kita takutnya dengan hal yang haram, maka yang kita ambil yang halal, padahal sama-sama nyolong. Itu hebatnya iman loh. Nanti maling-maling kita itu bermadhab Syafi'i. Karena nyolongnya nyolong yang halal. Nah, ini contoh kecil aja ya. Itu hebatnya segitu. Sebodoh-bodohnya orang, katakan dia nggak sholat, dia nggak ngaji, kerjaannya mabok judi, tetap kalau ditanya Tuhannya siapa? Allah. Tuhannya ada berapa? Satu. Makanya iman itu nggak memisahkan baik secara usul ataupun buruk, nggak. Iman itu sama. Bahkan iman itu nggak lepas dari berbagai fan ilmu yang lain. Jangan dikira orang kalau belajar fisika, ahli fisika, terus imannya rendah, imannya kalah sama ustadz. Belum tentu. Belum berarti orang yang belajar ekonomi terus imannya lebih rendah dari ustadz. Enggak, dari ulama enggak. Orang yang belajar fisika, orang yang belajar matematika, orang yang belajar ilmu ekonomi, ilmu sosial, bisa jadi dia imannya lebih tinggi daripada ustadz ulama yang belajar ilmu agama. Selama imannya dipadukan dengan keilmuan yang dia miliki, itu pasti menjadi sebuah hal yang terbesar dalam hidupnya. Imam Al-Amudi, ahli matematika. Imam Al-Amudi ini sehari-harinya ngajar matematik, Pak. Ngajar matematika, fisika, kimia. Pokoknya bukan ngajar agama. Suatu ketika beliau meninggal. Ini murid-muridnya pada mikir, kalau Syekh Anu, Imam Anu kan ngajarnya fikih, ngajarnya hadis, ngajarnya Quran, ngajarnya tasawuf, ngajarnya tauhid. Ini mah pasti di kuburan dapat nikmat nih. Kira-kira guru kita yang namanya Imam Al-Amudi nih, yang sehari-harinya ngajar matematika, dapat nikmat kubur gak ya? Ini jadi diskusi di antara murid-murid. Lalu kemudian ini murid-murid yang berdiskusi ini yang ragu apakah Imam Al-Amudi, salah satu guru mereka, itu mendapatkan nikmat apa enggak. Dimimpiin, Pak. Dimimpiin Imam Al-Amudi lagi ngajar matematika. Ya orang di sehari-harinya ngajar matematika. Akhirnya murid-murid ini dimimpiin Imam Al-Amudi lagi duduk di suatu tempat, di satu ruangan yang lagi ngajar matematika. Cuman yang hebatnya, Pak, muridnya ini bukan manusia. Muridnya ini malaikat. Di situ ada hatib. Hatib itu suara tanpa rupa ya. Itu malaikat pada duduk. Terus ada hatib, ada suara tanpa rupa. Ya Allah tentunya. Wahai Al-Amudi, sampaikan kepada mereka bagaimana caranya manusia bisa paham tentang wahdaniyah, tentang keesaan Allah dari segi ilmumu. Sambil nerangin ya pada malaikat, Imam Al-Amudi bilang, wahai para malaikat, angka 1, angka 2, ya orang guru matematika ngomongnya angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5, terus 100 juta, 200 juta, semiliar, 2 miliar, itu tetap berawal dari angka 1. Jadi cara berpikir gitu, semuanya tetap berawal dari angka 1. Alam semesta ini segede apapun itu berawal dari Allah yang Maha Esa. Ini guru matematika lah, bukan guru tauhid, bukan. Tapi bisa otaknya nyampe ke situ. Terus Imam Al-Amudi kemudian ngegambar sebuah, bahasa kita kaligrafi dibikin. Ya bismillah lah gampang itu ya. Seret. Terus Imam Al-Amudi bilang, nih, orang mau gambar apapun, orang mau bikin apapun, maka dia diawali dengan titik yang sama, titik.
Titik ini disebut nuqtatul wujud, titik di mana Allah Subhanahu wa taala mulai menciptakan alam semesta. Bapak mau nulis apapun, kita mau gambar apapun, pasti diawali dengan titik. Kan itu, baru kita gambar. Tek, baru gambar. Tanda tangan deh. Nah, baru tanda tangan. Jadi diawali dengan titik. Makanya basmalah itu bismillahirrahmanirrahim diawali dengan ba yang bertitik satu. Dalam bahasa tauhid namanya nuqtatul wujud. Itu sampai segitunya Imam Al-Qudi. Itu guru matematika. Guru matematika aja bisa membahasakan seperti itu. Jadi masuk ke ranah tauhid, apalagi kalau guru tauhid, guru agama. Jadi jangan dikira kalau kita belajar fisika, kimia, ekonomi terus kita lepas dari tauhid pada Allah. Enggak. Tergantung otaknya. Kalau akalnya bisa dipadukan dengan tauhid kepada Allah, ya tetap hal tersebut akan kembalinya kepada Allah. Enggak melemahkan apa-apa yang ada di dalam diri dia. Makanya tadi saya bilang, sebodoh-bodohnya orang Islam karena sudah punya basic dalil akli yang kuat, maka dia nggak bakal terpisah dari keimanannya. Sampai-sampai dia mau nyolong aja, ini haram ke halal. Padahal nyolong, namanya nyolong kok halal, haram tetap haram. Kan begitu. Tapi dia tetap berpikir, ini saya harus cari yang halal. Kenapa? Itu bisikan iman. Dan itu nggak bisa dibohongin. Nggak bisa dibohongin. Kita mau makan apapun, pasti kita mikir, ini halal apa enggak? Kita mau nyolong sekalipun, kita mikir ini halal atau haram, padahal nyolong. Gitu ya. Wa qad sabata wallahu a'lam. Mudah manfaat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi